Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa kemunculan ular dari 12 cabang bumi memancarkan auranya hingga Tolbo pun dapat merasakannya. Kemudian terlihat jika Gyunwoo saat ini sedang bersama dengan Tolbo. Setelah merasakan aura si ular itu, Gyunwoo pun mengatakan kepada Tolbo jika sepertinya pemilik pakaian jenazah ular dari 12 cabang bumi telah berpindah orang. Lalu Gyunwoo pun memutuskan untuk pergi mengambilnya. Namun Tolbo pun tak merespon hal itu, malah merasa sedikit ragu dengan memainkan jarinya. Lalu Gyunwoo pun bertanya apakah Tolbo menganggapnya tak sanggup menghadapi ular itu. Dengan raut wajah yang serius, Tolbo pun bertanya kepada Gyunwoo siapakah yang terkuat di antara para 12 cabang bumi menurutnya. Gyunwoo pun menanggapi jika dilihat dari kemampuan bertarungnya yang paling kuat pastilah naga atau macan. Tolbo pun membenarkan jawaban Gyunwoo itu sambil tersenyum. Lalu kembali bertanya siapakah yang memiliki batas perkembangan tertinggi di antara mereka. Gyunwoo pun sedikit terkejut dengan pertanyaan itu dan menduga jika jawabannya adalah ular. Dan bertanya-tanya memangnya apa kemampuan pakaian jenazah dari ular itu? Namun Tolbo tak menjawab hal itu dan memberikan sebuah tugas kepada Gyunwoo yang harus dilakukan olehnya saat ini juga. Gyunwoo pun berjongkok menerima perintah itu serta mengatakan jika dirinya akan melakukan perintah itu. Kemudian berpindah tempat di bumi. Saat ini terlihat ular hijau besar muncul bersama 3 orang berjalan di tengah kota. Itu mengakibatkan kota menjadi kacau dan para penduduk ketakutan. Lalu terlihat Hwama yang bertanya kepada ular apakah dia tak lapar saat ini. Karena di tempat ini banyak manusia yang terlihat menyegarkan. Akan tetapi si ular dengan tatapan mengerikan mengatakan kepada Hwama bahwa dirinya saat ini tak memperbolehkan Hwama untuk berbicara. Mendengar hal itu, Hwama pun langsung terdiam dan menunduk meminta maaf serta berjanji tak akan mengulanginya lagi. Si ular pun dengan santai mengatakan jika Hwama mengulanginya maka dirinya akan menghabisi Hwama. Kemudian diperlihatkan saat mereka masih berada di tempat berkumpul para 12 cabang bumi. Terlihat bahwa si ular sambil memakan sebuah jantung mentah menyimpulkan jika Hwama saat ini ingin menjadi bawahannya. Namun Hwasa terlihat khawatir dengan keputusan Hwama itu. Karena menurutnya hal ini tak diperbolehkan dan mereka hanya bisa mengabdi kepada Tuan Tolbo saja. Akan tetapi Hwama pun kesal mendengar keluhan dari Hwasa itu lalu mengatakan jika yang paling penting saat ini bagi mereka berdua adalah harus bertahan hidup dulu. Lalu menjelaskan jika saat ini saja bisa dilihat bahwa dia sedang memakan jantung seorang mayat hidup. Jadi daripada menjadi santapan makan malam untuknya lebih baik menjadi bawahannya dan kabur jika ada celah. Hwama pun menanggapi dengan berujar jika mereka berdua memanglah saudara. Dan dia boleh memanggil mereka berdua sesukanya. Kemudian si ular pun berujar jika dirinya saat ini sedikit bingung karena baru pertama kali bagi dirinya ada mayat hidup yang dengan sukarela meminta untuk menjadi bawahannya. Karena lebih baik baginya untuk langsung memakan mereka saja. Mendengar hal itu, Hwama pun terkejut dan dengan sedikit ketakutan berujar jika dari yang dirinya lihat, si ular sedang makan makanan yang sangat lezat. Lalu berusaha merayunya lagi dengan berujar jika mereka berdua bisa mengendalikan api. Jadi, mereka bisa membuatkan si ular masakan yang mewah yang cocok untuknya dan memanggangkan makanan lezat di sampingnya ketika dia makan. Terlebih lagi, Hwasa memiliki kemampuan untuk membuat pintu yang pasti akan berguna ke depannya. Mendengar penjelasan Hwama itu, si ular pun menyetujuinya karena kemampuan mereka berdua terlihat cukup berguna untuk dirinya.
Ditambah lagi saat ini dirinya sudah merasa kenyang. Jadi mereka berdua bisa menjadi bawahannya mulai saat ini. Namun si ular memberikan sebuah syarat, yaitu mereka harus menelan cairan pencernaan si ular sebagai jaminannya. Lalu jika mereka tak memakan cairan penetral yang akan dirinya berikan sesuai jadwal yang ditentukan, maka mereka akan kehilangan nyawanya karena organ dalam tubuh akan meleleh secara perlahan. Dan dengan santai namun terlihat mengintimidasi, si ular pun menambahkan jika mereka tak mau memakannya pun tak apa. Karena jika hanya makan 1 atau 2 jantung mayat hidup lagi, dirinya masih sanggup. Mendengar hal itu, Huama dan Hwasa pun hanya terdiam serta menuruti kemauannya saat itu juga. Kemudian kembali ke situasi di bumi saat ini. Terlihat Huama yang masih meragukan apakah keputusan yang diambilnya sudah benar atau belum. Dan si ular pun meminta agar Hwasa membukakan pintu ke tempat yang hangat dan lembab. Karena dirinya sudah makan terlalu banyak sebelumnya, jadi dirinya harus segera melancarkan pencernaannya. Akan tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang mendekatinya dengan kecepatan penuh. Diketahui bahwa yang datang adalah Raja Neraka, yang langsung memukul si ular tanpa basa-basi lagi dengan kekuatan yang luar biasa hingga membuat retakan di atas tanah. Melihat hal itu, Huama dan Hwasa pun terkejut dengan kehadiran Raja Neraka yang seharusnya saat ini sedang berada di tempat berkumpul kedua. Serangan Raja Neraka itu pun membuat si ular menjadi pincang. Dan dengan muka seriusnya, Raja Neraka berdiri sembari dalam hati berujar jika dirinya bergegas meninggalkan urusan yang harus dilakukannya saat ini karena mencium bau anyir darah yang mengerikan. Lalu bertanya-tanya apakah dia seorang manusia yang memakai pakaian jenazah si ular. Samar-samar tercium bau anyir darah darinya, dan menduga jika dia sudah menghabisi banyak makhluk. Kemudian sambil menyernyitkan matanya, Raja Neraka bertanya apakah dia mendapatkan pakaian jenazah dari ular. Namun bersamaan dengan hal itu, ular hijau yang bersamanya pun membuka mulutnya dan langsung menyerang Raja Neraka. Lalu berujar jika ternyata Raja Neraka mengenal gurunya. Sambil tersenyum dan memegangi perutnya, dia pun menambahkan bahwa Raja Neraka pasti akan segera bertemu dengannya di dalam perutnya. Melihat hal itu, Huama pun terkejut dan tak bisa berkata-kata serta hanya bisa menelan ludahnya saja karena ketakutan. Lalu sambil terpincang-pincang berjalan mendekat ke arah Raja Neraka, murid ular itu pun berujar jika dirinya baru pertama kali bertemu dengan kenalan gurunya seperti ini. Serta menanyakan apakah Raja Neraka juga merupakan 12 cabang bumi dan memiliki pakaian jenazah juga. Kemudian sambil menyeringai, murid ular itu pun mengatakan bahwa dirinya akan segera mengetahui apa kemampuan Raja Neraka sebentar lagi, sesaat setelah dirinya melahapnya, dan meminta Huama untuk memanggangkannya sekarang juga agar dirinya bisa segera memakannya. Namun tiba-tiba dia terhenti karena Raja Neraka terlihat baik-baik saja dan menegurnya sambil menghela nafas karena tak habis pikir dengan tindakannya yang telah menghabisi dan memakan guru yang telah mengajarinya. Lalu merebut pakaian jenazahnya juga. Dengan muka yang menyeramkan, murid ular itu pun berujar jika Raja Neraka tak perlu menanyakan hal yang sudah pasti. Lalu bertanya apakah dia baru pertama kalinya melihat seorang manusia pemakan mayat hidup. Raja Neraka pun menanggapinya dengan melesat ke arah murid ular itu untuk menyerangnya sembari berujar jika dirinya telah melihatnya selama ribuan kali. Bersamaan dengan hal itu, dengan tangan yang diselimuti aura merah menyala, Raja Neraka pun memukul murid ular itu. Pukulan api neraka dari Raja Neraka pun dapat dihindari oleh murid ular itu, dan dalam hati berujar kemungkinan ada trik yang harus dihindari. Kemudian setelah itu menyuruh ular hijaunya menyerang ke arah Raja Neraka. Melihat ular hijau itu bersiap menyerangnya, Raja Neraka pun geram dan emosinya memuncak, sehingga memukul ular itu dengan kekuatan yang luar biasa tepat di belakang kepalanya. Namun tubuh ular itu menggeliat lalu menghantam tubuh Raja Neraka hingga membuatnya sedikit terhuyung dan sedikit lengah. Karena hal itu, Raja Neraka pun terkejut akibat dirinya yang sedikit lengah. Murid ular itu pun tiba-tiba sudah ada di belakangnya dan memukul Raja Neraka. Awalnya Raja Neraka bisa menangkisnya, namun ada sesuatu yang aneh yang menetes saat Raja Neraka menangkis serangan itu.
Lalu setelah itu Raja Neraka pun memukul murid ular itu sembari bertanya-tanya dalam hati kemungkinan yang menetes itu adalah sebuah racun. Kemudian Raja Neraka berkata kepada murid ular itu bahwa racun tak akan mempan terhadap dirinya. Namun Raja Neraka merasa tak nyaman karena murid ular itu tak serius saat bertarung melawannya. Dan sambil menyernyikan matanya, Raja Neraka seperti merasakan perasaan yang tak nyaman serta tak bisa menjelaskan perasaan aneh itu. Kemudian mengatakan jika ada yang murid ular itu sembunyikan dari Raja Neraka. Sambil tersenyum dan darah segar keluar dari mulutnya, murid ular itu pun berujar jika sepertinya Raja Neraka tak mengetahui tentang kemampuan pakaian jenazah gurunya. Lalu melompat ke arah Raja Neraka sembari menambahkan jika dirinya akan memberikan sedikit petunjuk tentang kemampuan pakaian jenazah gurunya itu, karena dirinya tak berniat untuk menyembunyikannya. Bersamaan dengan hal itu, murid ular itu pun menyeringai sembari meneriakkan penghancur gunung dan memukul Raja Neraka. Namun Raja Neraka bisa menghentikan pukulannya serta berujar jika ternyata kemampuan pelahap yang saat ini digunakan olehnya hanya segini saja. Lalu menanyakan apakah dia tahu kepada siapa dia menggunakan kekuatan itu. Akan tetapi Raja Neraka malah terkejut dengan jawaban murid ular itu, yang sedari awal sudah tahu bahwa lawannya adalah Raja Neraka. Kemudian murid ular itu pun menembakkan racunnya ke arah Raja Neraka sembari menjelaskan jika di antara semua yang telah dirinya lahap, ada yang memiliki kemampuan bertukar pikiran dengan orang lain. Ditambah lagi para bawahannya juga telah menyebutkan bahwa yang datang adalah Raja Neraka. Terlihat saat ini bahwa Huama dan Huasa terlihat gugup dan mengeluarkan keringat dingin mendengar ucapan murid ular yang belak-belakan itu. Serta menambahkan jika Raja Neraka memiliki sifat yang keras terhadap orang yang kuat namun lembut kepada orang-orang yang lemah. Bersamaan dengan hal itu, cairan racun yang sebelumnya ditembakkan pun melesat mengarah kepada manusia yang tak sengaja berada di belakang Raja Neraka. Untuk sesaat Raja Neraka pun hanya terdiam karena terkejut dengan penjelasan dari murid ular itu. Kemudian berlari menuju manusia itu untuk melindunginya menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Melihat tindakan Raja Neraka itu, murid ular pun mengejek dengan mengatakan jika ternyata hidup Raja Neraka sungguh melelahkan. Walaupun itu menguntungkan bagi dirinya yang bisa lebih mudah untuk melawan Raja Neraka. Mendengar hal itu, Raja Neraka pun mengumpat serta urat-urat di wajahnya sudah terlihat jelas jika saat ini emosinya sudah tak tertahankan lagi. Kemudian murid ular itu pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu sembari berujar jika dengan kekuatannya saat ini dirinya pasti tak akan bisa mengalahkan Raja Neraka. Dan berjanji akan menepati janjinya suatu saat nanti jika sudah mencapai 10.000 orang yang dimakannya. Akan tetapi Raja Neraka tak ada niat untuk membiarkannya kabur. Sehingga saat ini dengan kemarahan yang luar biasa sambil diselimuti api hitamnya, Raja Neraka dengan muka yang menyeramkan menanyakan siapakah yang mengutusnya untuk melakukan semua ini. Akan tetapi murid ular itu tak menghiraukan pertanyaan dari Raja Neraka sama sekali. Dan ternyata dia sudah memiliki sebuah cara agar dirinya bisa meninggalkan tempat ini segera. Lalu sembari tersenyum jahat, murid ular itu pun berujar jika sekarang saatnya untuk menembak mereka semua. Sontak hal itu membuat Raja Neraka terkejut dan bingung. Kemudian setelah murid ular memperjelas perintahnya dengan mengatakan agar bidikannya tak boleh salah sasaran. Karena sasarannya saat ini ada untuk menyerang seluruh orang-orang yang lemah. Bersamaan dengan hal itu, si ular hijau pun menembakkan sesuatu dari mulutnya dengan jumlah yang luar biasa banyak. Hal itu membuat orang-orang bingung dan melihat ke atas langit. Lalu murid ular itu pun berujar kepada Raja Neraka agar dia segera berlari dengan cepat jika ingin menyelamatkan mereka semua. Walaupun menurutnya Raja Neraka tak akan bisa menyelamatkan semuanya. Dan sambil terpincang-pincang, murid ular itu pun pergi dari tempat itu bersama dengan Huama dan Huasa melalui pintu portal yang dibuka oleh Huasa. Kemudian Raja Neraka berujar jika dirinya akan menyelamatkan semuanya. Dan sebelum kepergian murid ular itu, Raja Neraka memanggilnya dengan ekspresi kesalnya yang memuncak sembari berkata, "Hei pendosa,
Jika kita bertemu lagi, aku akan menemuimu secara langsung dan akan mencapik-capikmu tanpa henti walaupun sampai kau menangis memohon ampun, dirinya tak akan berhenti. Dengan tatapan yang serius, murid ular itu pun hanya menjawabnya singkat dengan mengatakan, "Coba saja lakukan itu. Dasar bodoh." Lalu setelah itu Raja Neraka menarik nafas panjang dan berteriak ke atas memanggil Nomang. Hal itu membuat Nomang pun terkejut dengan panggilan dari Raja Neraka itu. Namun tak sampai di situ saja, Raja Neraka pun memerintahkan agar Nomang membawakan pakaian jenazah untuk dirinya sekarang. Mendengar permintaan Raja Neraka itu, Nomang mendadak menjadi sewot. Banyak pertanyaan yang ia sampaikan kepada Raja Neraka. Dan salah satunya adalah menanyakan tentang sinar hijau apakah yang saat ini muncul di atas langit. Dan juga ada masalah apakah sampai Raja Neraka meminta pakaian jenazah darinya. Namun Raja Neraka terlihat tak sabar dan menatap tajam melakukan telekinesis memaksa Nomang segera menuju ke arahnya. Dalam perjalanan Nomang menuju ke tempat Raja Neraka, dia pun memilih untuk percaya kepada Raja Neraka karena dia pasti memiliki sebuah alasan yang pasti. Hal itu dikarenakan terakhir kali dirinya melihat ekspresi dari Raja Neraka yang menyeramkan seperti itu adalah saat pertama kali Raja Neraka turun ke dunia manusia 300 tahun yang lalu. Dan setelah sampai di depan Raja Neraka, Nomang pun beralasan jika pakaian jenazah miliknya memiliki efek samping untuk pemakainya. Raja Neraka pun menimpali jika dirinya sudah mengetahuinya. Lalu dengan wajah seriusnya menegaskan agar Nomang mengambil saja semuanya, karena dirinya tak peduli dengan ingatan. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun memakai pakaian jenazah milik Nomang yang bernama retrospeksi, atau mengingat kembali rekam jejak masa lalu. Dan ingatan Raja Neraka pun satu persatu mulai menghilang. Sedangkan diberitahukan jika pakaian jenazah Nomang bisa digunakan asalkan ada yang mau membayar harganya. Jika syarat itu terpenuhi, maka segala hal dapat diputar kembali tanpa memperdulikan hukum sebab akibat. Namun semua ingatan yang dimiliki oleh Raja Neraka akan menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian Nomang pun berteriak untuk menghentikan Raja Neraka mengosongkan ingatannya. Namun sembari tersenyum, Raja Neraka berujar jika ingatannya sebanyak itu terhapus, setidaknya dirinya bisa menggunakan kekuatan retrospeksi selama 1 detik untuk menghentikan serangan ular hijau itu dan menyelamatkan para manusia. Lalu setelah itu sambil tersenyum puas, Raja Neraka berkata, "Target retrospeksi yang membayarnya dengan ingatan adalah diriku sendiri. Dan semua yang ada di sini akan kembali ke masa 300 tahun yang lalu bagi dirinya." Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun kembali ke sosok primanya sebelum pensiun dengan memegang pipa sebagai ciri khasnya. Kemudian memanggil ulat sutra dan menyentuhnya dengan jarinya. Setelah itu begitu banyak sinar berwarna merah mulai menghancurkan seluruh serangan yang telah dikeluarkan oleh ular hijau itu, sehingga semua pun lolos dari kematian. Akan tetapi Raja Neraka merasa kecewa serta mengeluh karena penggunaan 1 detik sepertinya waktu yang terlalu lama. Kemudian berpindah di tempat berkumpul 2. Setelah kepergian dari Raja Neraka dari tempat itu, terlihat Cleo yang bingung dengan apa yang sedang terjadi serta tak sengaja berteriak memanggil Raja Neraka. Lalu Cleo pun memutuskan untuk segera memberitahu Baekwo tentang kejadian itu. Namun saat Cleo memanggil Raja Neraka sebelumnya telah didengar oleh penjaga yang berjaga di tempat itu. Penjaga itu pun mendatangi Cleo dengan menodongkan senjata ke arahnya, sembari berujar jika dirinya mendengar Cleo memanggil Raja Neraka kepada orang yang sebelumnya dikira Siotikus dari 12 cabang bumi. Dan juga merasa wajar dengan tindakan Cleo yang sering mondar-mandir di sekitar Baekwo. Ternyata Cleo merupakan seorang pengkhianat. Cleo pun mengakui jika dirinya memanglah pengkhianat, karena dirinya menganggap rencana Tuan Tulpo sangat tak masuk akal dengan merebut kebebasan para manusia. Menanggapi perkataan dari Cleo, penjaga itu pun marah sembari berteriak ke arah Cleo dengan berkata, "Tutup mulutmu, dasar pengkhianat," dan mencoba menyerang Cleo. Tanpa basa-basi, Cleo pun langsung memakai pakaian jenazahnya, yaitu Anubis. Dengan 1 tebasan saja, penjaga itu pun langsung terpental ke udara.
Sedangkan Cleo berdiri tegak dengan tongkat di tangannya berujar bahwa siapapun yang bertarung dengan dirinya maka dia harus mempertaruhkan nyawanya. Bersamaan dengan perkataannya itu, Cleo pun membunyikan lonceng yang ada di tongkatnya yang membuat beberapa arwah berterbangan di sekelilingnya. Lalu memerintahkan untuk menyerang penjaga itu. Setelah itu penjaga itu pun terlihat sedang dikeroyok oleh arwah-arwah itu. Dalam kondisi itu, penjaga itu pun meminta agar dirinya dilepaskan sembari mengerang kesakitan. Dan menambahkan apakah Cleo tak takut akan mendapatkan masalah ke depannya karena tindakannya itu. Dengan tatapan seriusnya, Cleo pun menanggapi dengan berujar jika dirinya saat ini hanya berpihak di sisi yang menurut dirinya benar saja. Dan akhirnya bersama dengan teriakan keras hingga terdengar sampai di tempat Baekwo berada, penjaga itu pun kehilangan nyawanya di tangan Cleo. Kemudian setelah itu dengan tergesa-gesa Cleo pun mendatangi Baekwo serta mengajaknya untuk pergi dari tempat ini sekarang juga. Awalnya Baekwo pun terkejut mendengar ajakan Cleo itu. Namun sesaat setelah itu dirinya menyadari jika Cleo saat ini sudah ketahuan jika dirinya merupakan seorang pengkhianat. Dan Baekwo pun langsung melepaskan borgol yang membelenggunya sendirian. Lalu, Cleo pun menjelaskan jika dirinya sudah menyingkirkan mayat hidup yang telah mencurigainya. Namun hanya masalah waktu saja sampai dirinya akan benar-benar ketahuan. Kemudian mereka berdua pun berlari meninggalkan ruangan itu. Dan Cleo pun berujar tak peduli bagaimanapun caranya dirinya pasti akan mengelabui petugas pembuka pintu. Sedangkan di tengah pelariannya itu, Baekwo menanyakan bagaimana dengan Raja Neraka jika dirinya pergi dari tempat ini. Cleo pun menanggapinya dengan berujar jika Raja Neraka saat ini sedang mengejar ular dan mengejarnya ke dunia manusia. Serta meminta maaf karena dirinya belum bisa membantu Baekwo semaksimal mungkin. Baekwo pun menanggapinya dengan berujar jika Cleo tak usah cemas karena dirinya hanya perlu mempercepat rencananya saja. Tak hanya itu, Baekwo pun dalam hati mengira jika kemungkinan Nomang sudah tahu jika Cleo adalah pengkhianatnya. Namun langsung menepis pikiran itu dengan alasan tak mungkin langsung mengetahuinya hanya dalam waktu sesingkat itu. Dan memutuskan jika setelah keluar dari tempat ini maka dirinya akan langsung bersembunyi. Lalu tibalah Cleo di depan pintu serta menyuruh Baekwo untuk segera lari setelah belok dari pintu di depannya ini. Akan tetapi Cleo pun dikagetkan dengan kemunculan Gyunwoo dari belokan itu. Gyunwoo pun dengan mengeluarkan auranya menanyakan kemanakah Cleo akan pergi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.